Studi kasus value engineering, case 6, Southwest Regional Water Supply. Latar belakang. Analisa value engineering merupakan kegiatan mengidentifikasi area yang memiliki biaya proyek yang tinggi selama tahap desain awal. Kemudian menentukan desain alternatif yang lebih murah yang bisa dimasukkan ke tahap berikutnya. Tanpa menimbulkan biaya besar untuk mendesain ulang atau menyebabkan penundaan proyek. Proposal V ini biasanya dibuktikan dengan analisis teknis dan ekonomi. Laporannya berisi tentang hasil studi rekayasa nilai proyek Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Tujuan dari studi rekayasa nilai ini untuk mengkaji ketersediaan air dari Air Zona Water Settlement Act atau AWSA termasuk pengalian modelnya. Lalu mengkaji tingkat penilaian desain dari BHI dan BOR serta rekomendasi studi dan atau investigasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan value engineering. Proposal VE ini berisi gagasan yang memiliki potensi untuk menghemat life cycle cost dan rekomendasi tambahan yang diusulkan adalah gagasan yang akan meningkatkan nilai proyek. Tujuan studi VE. 1. Meninjau ketersediaan air AWSA dan hasilnya. Meninjau model pengalian AWSA ISC dengan pengurangan aliran pada saat kekeringan. 3. Memberikan tentang hasil tahunan perusahaan dengan skenario perubahan iklim. 4. Meninjau perbedaan hasil desain dari Wahanan Houston, NCBHI, dan Biro Reklamasi dan melakukan penilaian tingkat desain berdasarkan komponen proyek dan ruang lingkup. 5. Menyarankan perbaikan desain konseptual saat ini, menyarankan pendekatan atau konsep tambahan, memberikan rekomendasi untuk konsep saat ini, atau konsep alternatif yang sesuai dengan komponen proyek dan area fokus. Terus yang terakhir ada mengidentifikasi konfigurasi komponen yang lebih baik dan merekomendasi studi lanjut dan investigasi. Ruang lingkup. Di ruang lingkup ini ada tantangan potensi dan masalah teknis, terus mengidentifikasi dampak kekeringan, ISC, The Nature Conservancy, atau TNC, dan prediksi pengurangan aliran bor. Terus yang ketiga ada meminimalkan biaya energi dan jejak karbon. Yang keempat ada meninjau dampak lingkungan. Yang kelima menunjukkan sinergi, misalnya rilis air dari waduk, penjualan solar saat tidak memompa, dan lain-lain. Deskripsi proyek. Proyek ini terletak di Kota Deming, Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalirkan dan menyimpan air yang tersedia pada sungai Gila berdasarkan kebijakan penanganan air zona atau Air Zona Water Settlement Act AWSA tahun 2004. Usulan GBIC terdiri dari komponen penyimpanan dan komponen pengalian irigasi. Dalam pertemuan pada Desember 2013, komisi ini menyetujui rekomendasi para staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien. Komponen penyimpanan dalam proposal ini telah dikombinasikan dengan dua proposal lain dari Hidalgo dan Kota Deming. Untuk membuat suatu pengalian yang terintegrasi dan usulan proposal penyimpanannya dinamakan Southwest Regional Water Supply. Ini gambar lokasi proyeknya.
Ini adalah fase awal, fase evaluasi teknik Southwest Regional Water Supply. Untuk fase pertama, ISC mengontrak Badan Hutan CBI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalian dan lokasi penyimpanan di jurang Lembah Gila dan merancang struktur pengalian dan pengangkutan dan saluran pipa ke das Members pada tingkat penilaian 10% dengan menggunakan investigasi lapangan dan analisis komputer. Konsultan memberikan dua alternatif untuk pengalian dan penyimpanan dalam laporan awal teknik mereka dalam Preliminary Engineering Report atau PER. Yang kedua, dalam tahap fase pertama ini, staf ISC juga mengontrak RJH Konsultan INC untuk melakukan tinjauan teknis independen atas proposal hasil studi tahap 1. Lalu mengidentifikasi masalah yang signifikan, memberikan rekomendasi, perbaikan ulasan RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan pengumpulan data dan analisis yang tepat tingkatnya 10% meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air, AWSA, lokasi geologis penyimpanan, dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai di draft air per 12 September 2014 dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Di fase kedua ini, kita melakukan pengalihan dengan maksimum debit 350 kubik feet second, melakukan penyimpanan, pengangkut, terus ada red, ada pilihan, terus pelepasan dari waduk spar ke sungai, terus yang terakhir ada memompa ke das embras. Ini adalah DNA sistem pengelak dan penyimpan BHI. Organisasi ini dalam tim studi value engineering, khususnya yang pertama ada tim pertama ada konstruksi gedung dan pembiayaan, yang kedua ada struktur hidrolik dan pengangkut, yang ketiga ada perizinan lingkungan, yang keempat ada geomorfologi dan sedimen, yang kelima ada bendungan, waduk, rekayasa geoteknik, yang keenam teknik elektro, yang tujuh ada tunneling, yang 8 hidrologi, modelan air dan lahan, yang 9 fasilitator value engineering, terus ada teknik dan siklus pembiayaan. Terus metode value engineering yang diterapkan adalah satu tahap informasi. Setiap anggota tim VE diberi laporan dan informasi perkiraan biaya proyek sebelum workshop. Mereka diberi petunjuk untuk mengenali proyek. Yang kedua ada tahap fungsi analisis. Kegiatan selanjutnya dilakukan tim VE adalah mempersiapkan flash diagram. Alat ini memaksa tim analisis untuk melihat proyek dengan pandangan yang segar dengan menggunakan flash diagram untuk menganalisis sistem HVAC. Tim value engineering akan bertukar pikiran. Yang ketiga ada tahap kreatif. Engineering team memilih fungsi untuk melakukan diskusi dengan hukum Pareto, yaitu 20% dari fungsi yang mendorong 80% dari proyek tersebut. Yang keempat ada tahap analisis. Sebuah analisis kasar yang telah dilakukan dengan sebagai langkah awal atau gagasan brainstorming, kemudian menggabungkan atau mengelompokkan ide yang sama. Yang kelima ada tahap pengembangan. Sebuah pemeriksaan teknis sepintas mengikuti tahap analisis. Tujuan dari pemeriksaan ini ya untuk melihat alternatif itu secara teknis layak atau tidak, dan untuk lebih menjelaskan alternatif untuk tim desain. Urutan analisis ekonomi besarnya analisis teknis layak juga dibuat.
Yang terakhir adalah presentasi dan laporan. Semua proposal, rekomendasi tambahan, dan ide-ide analisa yang tidak diusulkan dicatat selama value engineering study. Dan dikumpulkan dalam laporan akhir yang disajikan dalam review board untuk pertimbangan mereka. Setelah review board telah memutuskan pada proposal dan rekomendasi tambahan di posisi laporan akhir dan akan disiapkan. Ini berikut ringkasan deskripsi proposal. Perkiraan potensi penghematan biaya awal sampai $20.000, biaya ke depan sekitar $1.580.000. Totalnya ada $1.560.000. Keuntungan dari konsep alternatif ini adalah optimasi proyek untuk segala kemungkinan aliran, termasuk anak sungai yang sudah dijelaskan pada perencanaan proposal, menyediakan sumber air, menyediakan kesempatan untuk pelestarian aliran bypass. Ini adalah kalkulasi dan diskusi. Pengambilan ke reservoir, terus pengambilan ke kanal, terus ada biaya. Biaya ini karena tidak ada struktur baru yang diperlukan untuk menangkap aliran reservoir, beberapa modal dan biaya pemeliharaan diperlakukan untuk mengidentifikasi volume air yang dikirimkan dari anak sungai ke reservoir. Ini adalah LCCA-nya, Life Cycle Cost Analysis. Dan ini rekomendasi tambahan. Ide ini dihasilkan oleh tim VA untuk menawarkan peningkatan. Namun faktor ekonominya belum dipertimbangkan, sehingga bisa jadi ide ini bisa dilaksanakan karena kurangnya informasi. Nah, berikut rekomendasi tambahannya. Ketersediaan air AWSA, rekomendasi tambahan nomor 01/064. Ringkasannya yaitu ringkasan deskripsi, mengkaji dan mengevaluasi pengalian air dan hasil proyek. Keuntungan dari alternatif konsep ini akan memberikan estimasi hasil proyek, akan memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana air alirkan, disimpan, dan digunakan. Yang terakhir akan memfasilitasi optimasi dari reservoir dan fasilitas transport. Hasil diskusi. Perhitungan aliran yang dapat dialihkan. Aliran yang dapat dialihkan adalah jumlah air yang dapat dialihkan oleh proyek dari Sungai Gila. Model spreadsheet ESC menyediakan perhitungan dari aliran yang dapat dialihkan. Ini yang memadai untuk kepentingan suplai air. Rataan tahunan dari aliran yang dapat dialihkan diperhitungkan berasal dari spreadsheet value engineering. Perhitungan ini mirip dan dapat dipertimbangkan dan berisi 1.150 CFS winter bypass. Ini adalah ESC spreadsheet yang sudah diupdate oleh value engineering. Dan yang terakhir ada TNC dan air tersedia untuk pengalian setiap tahunnya. Bagaimanapun perlu dicatat bahwa ketersediaan air sangat bervariasi dan sedikit atau tanpa air tersedia untuk pengalian selama kondisi arus rendah yang dapat bertambah untuk beberapa tahun. Rekomendasi nilai tambah. Mengimplementasikan rencana pengembangan proyek terhadap proyek bertahap yang menyediakan pengalian gila dan tingkat penyimpanan awal dipilih dan didesain untuk memfasilitasi desain dan konstruksi bertahap yang didasarkan pada pasokan yang dioptimalkan terhadap permintaan saat ini. Keuntungan dari alternatif konsep. Yang pertama, menunda biaya awal modal, menyediakan pelajaran dari sistem dan evaluasi operasi sistemnya untuk
penyelesaian dari sistem. Yang ketiga ada biaya bisa menyediakan untuk pengalihan awal daripada bawah rencana penuh proyek pengembangan. Keuntungan dari konsep original memperoleh pemanfaatan awal proyek, memperoleh kapasitas awal maksimum, menyebarkan biaya dari pemenuhan lingkungan kepada semua komponen dan tidak membebani awal proyek. Terus yang terakhir ada risiko dari pemanfaatan konsep alternatif. Yang pertama ada sistem operasi awal tidak sepenuhnya memanfaatkan aliran AWSA. Yang kedua ada konstruksi ke depan atau biaya pengembangan. Yang ketiga ada sistem operasi awal membutuhkan sebab baru yang mengancam pengembangan di tahap akhir. Ini adalah contoh diagram phase-nya. Dan ini ide brainstorming-nya. Ini review board decision-nya, pengertian dari terminologi respon. Nah, sekarang ke kesimpulan. Studi Value Engineering V ini menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Proposal ini dan rekomendasi tambahannya kita kategorikan dengan mengikuti bidang teknis, pengalihan sedimentasi, pengangkutan, penyimpanan atau waduk, penyelidikan model distribusi, pengalihan. Dari 13 proposal yang dianalisa diketahui bahwa ada 3 proposal ditunda dan 8 diterima, 2 ditolak. Dari 17 proposal, rekomendasi tambahan yang diusulkan 13 diantaranya diterima, 1 ditolak, dan 3 ditunda keputusannya. Konfigurasi komponen yang lebih baik, pengalihan, sedimentasi, pengangkutan, dan penyimpanan, waduk, dan distribusi atau pengiriman dari hasil VE adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan 2 struktur pengalihan. Ketiga adalah layar kuanda memperluas area erosi di dataran banjir. Terus yang ketiga ada galeri infiltrasi atau pintu intake pasif. Yang keempat ada menggunakan titik pengalihan yang direkomendasikan BHI. Yang kelima menggunakan 2 waduk dengan kapasitas total setidaknya dalam rentang 4.500 AF. Terus yang keenam ada spar kecil seperti yang diusulkan oleh BHI 1642 AF. Yang ketujuh mengganti waduk win, pop, dan skemor dengan waduk spar yang lebih besar dengan stasiun pompa 46.000 AF. Terus yang ke-8 ada waduk Greenwood dengan saluran pipa ke lembah atas Sungai Gila sekitar 47.000 AF. Terus yang ke-9 ada mengurangi atau menghilangkan tebing perangkap sedimen pengangkutan. Yang ke-10 ada dari titik pengalihan ke spar kecil. Yang ke-11 ada terowongan atau pipa baja yang ditimbun. Kesimpulannya masih berlanjut. Ini adalah pengiriman melalui benua yang bercabang rute melalui Tiron Main membuat perjanjian kerjasama dengan FMI atau melalui Twin Sister Canyon memberikan daerah waduk di sepanjang jalan highway 180 US, mengurangi jumlah stasiun pompa, menggunakan pembangkit air seperti yang diusulkan oleh BHI. Estimasi biaya pada saat pelaksanaan studi VE adalah 641.356 juta dolar termasuk desain kontingensi. Estimasi penghematan dari proposal yang diterima Value Engineering adalah 106.514.430 juta dolar setelah membuat penyesuaian untuk tumpang tindih tabungan dengan tambahan tabungan 15.260.000 dolar berasal dari proposal yang ditunda
Kesimpulan akhir, tim value engineering percaya bahwa konsep pengalihan dan penyimpanan secara keseluruhan layak secara teknis. Tim VE merasa diizinkan akan diperpanjang dan menantang. Yang terakhir ada arus balik yang dapat digunakan kembali dan aliran anak sungai harus ditangkap kembali dan atau dipertukarkan. Sarannya, mengembangkan pernyataan tujuan dengan kebutuhan yang definitif dan ringkas. Melakukan penyelidikan sebagai berikut, simulasi terpadu pasukan air dan elemen operasi sistem kunci, waktu, jumlah, dan lain-lain. Ada permodelan hidrolik terperinci dari struktur pengalian, penilaian terperinci tentang perubahan iklim, menyempurnakan konfigurasi dan ukuran komponen utama, sudah melakukan penyelidikan geoteknik tambahan untuk lokasi reservoir yang dipilih, antara dan meninjau kembali desain bendungan dan desain rembesan reservoir. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.